Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Azikra Rahmawan. Nama saya Amelia Salsabila Aswandi. Nama saya Andi Zohrul Istiqomah. Perkenalkan, nama saya Anissa Mujahidati. Saya Kapanino Muhammad. Nama saya Zara Keisha Dari kelompok 1 12 MIPA 4 asal sekolah SMA Negeri 4 Cibinong. Hari ini saya bersama anggota kelompok saya akan sedikit mempresentasikan tentang hasil penelitian ilmiah yang kami lakukan kurang lebih selama 7 hari. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang yang menjadi landasan kami dalam melakukan penelitian ini. Dan latar belakang yang menjadi landasan kami untuk melakukan penelitian ini adalah tumbuh kembang pada suatu tumbuhan atau tanaman terjadi karena pembelahan sel pada tumbuhan. Sel tersebut mampu membelah setelah mendapatkan protein dan zat-zat yang didapat dari metabolisme. Zat-zat tersebut kelak akan menjadi sumber energi bagi sel tanaman untuk terus melakukan pembelahan secara mitosis pada jaringan meristem yang menghasilkan sel muda yang mampu membentuk jaringan apa saja. Dan air merupakan salah satu komponen paling penting bagi tumbuhan yang mampu menyuplai zat-zat yang dibutuhkan oleh sel untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, seperti yang kita tahu, kita itu hidup di Indonesia, di mana kita itu diberi sangat banyak anugerah sumber daya alam yang sangat-sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah sumber daya alam pegunungan. Sumber daya pegunungan ini tidak luput dari manfaatnya, yaitu sebagai penghasil mata air yang bisa digunakan untuk segala apapun gitu. Contohnya adalah untuk sebagai air minum yang bisa kita minum kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Namun, sumber air itu tidak hanya dari pegunungan saja. Sumber air pun juga bisa didapatkan dari sumur, yaitu adalah sumber air berupa lubang yang agak besar dan biasanya ditimba dengan sebuah ember. Sumur biasanya digunakan untuk keperluan mandi, mencuci baju, mencuci piring, dan yang lain-lainnya. Nah, sementara itu untuk kacang hijau sendiri adalah tanaman yang memiliki metabolisme yang cepat sehingga tidak memakan waktu lama untuk melihat reaksi percobaannya. Selain itu, mudahnya kacang hijau untuk didapat dan kebutuhan kacang hijau untuk melakukan fotosintesis terlihat sangat mudah dan tidak sulit dipahami oleh khalayak. Nah, sebab itulah kami memilih kacang hijau sebagai tumbuhan yang akan kami lakukan uji coba. Saya akan melanjutkan laporan hasil penelitian kelompok kami bagian rumusan masalah dan hipotesis. Rumusan masalah dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut. Bagaimana pengaruh air mineral dan air sumur terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau? Hipotesis pertama, hipotesis alternatif atau HA adalah adanya pengaruh air terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Yang kedua, hipotesis 0 atau H0 adalah tidak adanya pengaruh air terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Variabel penelitian pertama, variabel bebas, yaitu cahaya matahari. Yang kedua, variabel terikat, yaitu pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Yang ketiga, variabel kontrol, yaitu wadah, kapas, dan air. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan, yaitu untuk mengetahui pengaruh air terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sumber referensi guna memperbaiki kelemahan dari penelitian ini, atau dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian-penelitian baru bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh susu terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau dan mengetahui faktor yang mempengaruhi biji kacang hijau tersebut untuk berkecambah. Pada video ini saya akan menjelaskan laporan penelitian kami pada bagian kerangka teoritis. Kerangka teoritis. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan
merupakan proses kenaikan volume sel yang bersifat irreversible atau tidak kembali pada keadaan semula, terjadi karena adanya pertambahan dan pembelahan sel secara mitosis dan pembesaran sel karena adanya penambahan substansi. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk internal, yaitu dari dalam, meliputi gen atau hormon, sedangkan faktor eksternal, yaitu dari luar, meliputi nutrisi, suhu, cahaya, dan kelembapan. Sedangkan perkembangan adalah peristiwa perubahan biologis menuju kedewasaan, tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tapi dengan perubahan bentuk tubuh dan tingkat kedewasaan. Nah, untuk tahapan-tahapan proses pertumbuhan dan perkembangannya adalah yang pertama, 1. Tahap pembelahan sel, yaitu sel induk membelah menjadi beberapa sel anak. Yang kedua, tahap pembatangan, yaitu pembesaran atau peningkatan volume sel anak. Pada sel tumbuhan, peningkatan tersebut biasanya disebabkan penyerapan air ke dalam vakuola. Dan yang terakhir, tahap pematangan, yaitu perkembangan sel anak yang telah mencapai ukuran tertentu menjadi bentuk khusus melalui proses diferensiasi. Pada akhirnya terbentuk jaringan, organ, dan individu. Lalu kedua ada tanaman kacang hijau. Kacang hijau atau Phigma radiata adalah jenis tanaman budidaya dan palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan atau Fabaceae ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ketiga ada air. Air merupakan sumber daya alam yang mempunyai fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup di muka bumi, serta sebagai modal dasar dalam pembangunan. Dengan perannya yang sangat penting, air akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi komponen lainnya. Dan terakhir ada cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sinar atau cahaya yang berasal dari matahari yang digunakan oleh tanaman hijau untuk fotosintesis dan membuat makanan. Tanpa cahaya matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Sinar matahari bisa berakibat baik maupun buruk kepada organisme. Misalnya, suatu tanaman memerlukan cahaya matahari untuk tumbuh hijau. Dengan air, tanpa cahaya matahari, tanaman akan tumbuh tinggi dengan cepat, namun akan terlihat kuning dan kekurangan air, meskipun daunnya terasa amat basah. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada setting penelitian, lokasi berada di Kampung Kamurung, RT 2 RW 2, nomor 68 Citra Bogor. Situasi tumbuhan terkena cahaya matahari, waktu penelitian jam 7 malam, dan jadwal penelitian dari tanggal 5 Agustus sampai tanggal 12 Agustus. Nah, yang kedua ada teknik pengumpulan data. Kelompok kami menggunakan teknik kualitatif secara langsung mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau dan mengukur pertumbuhannya menggunakan penggaris. Selanjutnya adalah hasil dari percobaan penelitian yang kami lakukan selama 7 hari. Nah, hasil penelitiannya itu adalah sebagai berikut. Jadi, di hari pertama itu tidak terlalu banyak menunjukkan perubahan, namun bagian dalam kacang hijau itu mulai keluar sedikit-sedikit. Nah, untuk ukurannya itu bertambah 1 cm 1 cm, yakni untuk kacang hijau yang menggunakan atau disiram dengan air mineral itu 1 cm, begitu juga dengan yang disiram dengan air sumur, sama-sama 1 cm keduanya. Lalu pada hari kedua, itu bagian putih yang bisa terlihat pada gambar, yang berbentuk seperti akar, namun seperti batang juga, itu juga udah mulai keluar dari si kacang hijau tersebut. Nah, oleh sebab itu maka bertambahlah panjang kacang hijau tersebut. Untuk yang air mineral itu 1,5 cm, begitu juga sama dengan yang disiram dengan air sumur, yaitu sama-sama 1,5 cm. Lalu pada hari ketiga pasti ya batangnya terus bertambah, dan daun dari kacang hijau itu sudah mulai terlihat sedikit, dan untuk ukurannya bertambah panjang, kurang lebih yang menggunakan air mineral
itu bertambah panjang sepanjang 7 cm, dan yang menggunakan air sumur itu 7,5 cm. Perubahannya terlihat sangat signifikan dari hari kedua dan hari pertama. Lalu yang pada hari keempat ini juga menunjukkan perubahan atau perkembangan yang sangat-sangat lumayan signifikan, karena dua-duanya itu bertambah dari 7 cm dan 7,5 cm itu menjadi 15 cm untuk yang menggunakan air mineral dan 15,25 cm untuk yang menggunakan air sumur. Jadi perubahannya sangat signifikan. Namun bedanya daun yang terlihat tadi itu sudah mulai terlepas dari biji kacang hijau tersebut. Pada hari kelima, mungkin karena tanamannya sudah terus bertambah setiap harinya, maka batang yang disebut batang tadi itu pada hari ke-6 ini sudah mulai patah, dan memang panjangnya juga bertambah dari air mineral bertambah menjadi 18 cm, dan yang air sumur itu bertambah menjadi 20 cm. Perbedaannya 2 cm. Untuk hari ke-6 beberapa tanamannya sudah mulai patah, karena mungkin sepertinya itu tanaman sudah harus ditanam di media tanam yang lebih besar dan yang lebih bisa mencakup semua tanaman yang ada di dalam satu cup itu. Untuk pertambahannya, untuk yang air mineral itu 20 cm dan yang air sumur 22 cm. Lalu pada hari akhir kami melakukan percobaan, atau pada hari ke-7 itu tanaman terus bertambah tinggi dan daunnya sudah sangat keluar. Jadi daun sama biji kacang hijau itu sudah mulai terlepas, sudah mulai tambah tinggi. Jadi daunnya tuh terlihat tambah hijau. Dan untuk pertambahan batangnya itu terlihat sangat-sangat sedikit ya sebenarnya kalau di hari terakhir ini. Untuk hari terakhir ini kacang hijau ditanam dengan menggunakan air mineral itu bertambah sepanjang 22 cm, dan kacang hijau yang ditanam dengan menggunakan air sumur itu bertambah setinggi 22,5 cm. Jadi pada pembahasan, berdasarkan hasil penelitian, kita dapat melihat bahwa kecambah yang menggunakan air sumur tumbuh lebih tinggi ketimbang kecambah yang menggunakan air mineral. Kami berasumsi alasannya adalah karena perbedaan kandungan yang didapat dari dalam air sumur dan air mineral. Air mineral ini sudah lebih disaring ketimbang air sumur dan dirancang lebih untuk kebutuhan dehidrasi manusia. Sementara air sumur masih memiliki komponen-komponen alami yang mungkin lebih berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan menstimulasi perkembangan pada tumbuhan tersebut. Perbedaan antar kecambah juga bisa dinilai dari genetik yang ada pada kecambah itu, tapi kita sudah meminimalisir hal itu sebagai pengaruh dari penelitian ini, dikarenakan kita memilih dari satu kecambah dan menggunakan dikarenakan kita menggunakan lebih dari satu kecambah dalam satu wadah, yang membuatnya menghasilkan lebih beragam hasil yang dimunculkan. Pola perubahan tinggi yang ditumbuhkan oleh tambahan juga tidak jauh berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa genetik yang dibawa oleh kecambah tersebut tidak jauh berbeda dan bisa digunakan sebagai variabel dalam penelitian. Jadi berdasarkan penelitian yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa menggunakan air sumur dalam perkembangan kecambah lebih efektif ketimbang menggunakan air mineral. Oleh karena itu, ketika kita ingin melakukan pengembangan pada kecambah, kita lebih baik menggunakan air sumur dalam sumber yang bersih. Karena perlu diketahui bahwa beberapa air sumur justru memiliki pH dan jumlah timbal yang tinggi dan dapat membahayakan manusia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada yang masih kurang atau masih salah atau
teori yang kami berikan kurang tepat atau kurang nyambung begitu dengan penelitiannya. Di sini kami juga sama-sama masih belajar. Namun terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.